A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Perintah tentang bersyukur sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kamu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, niscaya Allah akan memberi tambahan nikmat kepadamu. Perintah berdoa sesuai dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, tentu aku mengabulkan permintaanmu. Dan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Rawahu Tabrani. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang mempercayai akan pertemuan denganmu, dan ridho terhadap ketetapanmu, serta hidup hemat atas pemberianmu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Perintah istighfar sesuai dengan firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, lau akhtatum hatta tablugho khotoyakumus samaa thumma tubtum lataballahu alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Apabila kamu berbuat dosa sehingga dosamu setinggi langit, kemudian kamu bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ibu-ibu di BCA Masjid An-Nur, Kota Baru, Driorejo, Gresik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya
Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmatilah kami beserta keluarga besar kami dan juga umat Islam dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayatnya 124. Untuk lebih memperkuat hati dan tekad kaum muslimin dalam perang menghadapi perang Uhud ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibantu oleh Allah dengan 3.000 malaikat apabila mereka sabar dan tabah menghadapi segala bahaya dan bertakwa. Allah akan membantu mereka dengan 5.000 malaikat. Menurut riwayat Ad-Daha, bantuan dengan 5.000 malaikat ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, jika kaum muslimin sabar dan bertakwa. Ibnu Zaid meriwayatkan ketika kaum muslimin melihat banyaknya tentara kaum musyrikin dan lengkapnya persiapan mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, apakah dalam perang Uhud ini Allah tidak akan membantu kita sebagaimana Dia telah membantu kita dalam perang Badar? Maka turunlah ayat ini. Memang dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala telah membantu kaum muslimin dengan 1.000 malaikat. Allah berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Pada mulanya dalam perang Uhud ini pasukan kaum muslimin sudah dapat mengacau balukan musuh, sehingga banyak di antara kaum musyrik yang lari kocar-kacir meninggalkan harta benda mereka, dan mulailah tentara Islam berebut mengambil harta benda itu sebagai ghanimah atau rampasan. Melihat keadaan ini, para pemanah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar tetap bertahan di tempatnya apapun yang terjadi. Menyangka kaum musyrikin telah kalah, para pemanah pun meninggalkan tempat mereka dan turut untuk ikut mengambil harta ghanimah. Karena tempat itu telah ditinggalkan pasukan pemanah, Khalid bin Walid, panglima musyrikin Quraisy, waktu itu dengan pasukan berkudanya naik ke tempat itu dan mendudukinya, lalu menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari belakang, sehingga terjadilah kekacauan dan kepanikan di kalangan kaum muslimin. Dalam keadaan kacau balau itu, kaum musyrikin mencoba hendak mendekati markas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tetapi para sahabat dapat mempertahankannya walaupun Nabi sendiri mendapat luka di bagian muka, bibirnya serta giginya pecah. Akhirnya berkat kesetiaan mereka membela Nabi dan kegigihan mereka mempertahankan posisinya, mereka bersama Nabi naik kembali ke Bukit Uhud dengan selamat.
Dengan demikian berakhirlah pertempuran dan pulanglah kaum musyrikin menuju Mekah dengan rasa kecewa karena tidak dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan pasukannya, walaupun mereka sendiri masih selamat dari kehancuran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan kisah-kisah yang kita pahami dapat menjadikan pelajaran yang berharga bagi umat-umat yang sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan ketertiban serta persatuan di negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan masyarakatnya beriman takwa sehingga Allah menjadikan bumi kita bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Doa-doa kami ya Allah untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami dan para pendiri Masjid An-Nur ini dan para jamaahnya serta seluruh santri baca Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami dan para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.